pembelajaran masih dalam masa pandemi. Kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik. Kalian saya lihat tetap segar, tetap semangat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Pipit Media, hadir Bu. Ega Amira, ada Bu. Vira Anggraini, ada Bu. Aninia Sevi, ada Bu. Astrid, ada Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya sehat, bisa mengikuti semua kegiatan hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Bu Ari minta kalian mengecek daerah tempat duduk kalian. Coba dicek apakah ada sampah. Bu Ari mau, karena kita kelas akuntansi harus bersih ya. Kalau ada sampah silahkan dibuang langsung di tempat sampah yang disediakan. Ya, Pipit ada sampah, masih ada sampah. Bakal ada sampah? Sudah bersih? Ya, tinggal daerahnya Pipit saja berarti yang belum bersih ya. Oke, kelasnya sudah nyaman, kita bisa mulai pembelajaran ya. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan kita sampaikan atau kita pelajari ini, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas, persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kalian lihat di depan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai apa? Teks hikayat. Ya, jadi mengenai teks hikayat. Sudah tahu apa itu teks hikayat? Belum. Kalian sudah pernah mendengar cerita-cerita rakyat, cerita kalau di daerah sini ada cerita Joko Budok? Sudah ya? Nah, itu namanya cerita rakyat. Nah, daerah sini ada Joko Budok. Joko Budok itu sebuah cerita yang mungkin kalian kalau ditanya dari mana kalian mendengarnya, kalian kan tidak tahu siapa yang bercerita. Tetapi secara otomatis kita tahu ceritanya, ya kan? Karena cerita itu sudah sering kita dengar. Nah, hikayat juga seperti itu. Salah satu cerita lama semacam cerita rakyat itu. Nah, jadi seperti itu. Itu tentang hikayat. Selanjutnya, nah di sini bisa kalian lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Apa itu indikator? Apa sih yang harus kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Nah, apa sih yang harus kalian capai? Itu namanya indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah pembelajaran yang kamu capai itu apa? Itu namanya indikator. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Jadi kita akan mengidentifikasi karakteristik dari cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, mendeskripsikan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat. Jadi ada cerita rakyat, nanti kita akan mendeskripsikan isinya. Nah, itu yang namanya mendeskripsikan isi. Jadi pokok-pokok isinya apa? Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Nah, jadi ini yang harus kalian pahami atau harus kalian capai dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan scientific model discovery learning, peserta didik dapat, jadi beberapa waktu yang lalu Bu Ari juga sudah melaksanakan pembelajaran teks anekdot dengan model discovery learning. Di sini Bu Ari juga akan
pelajari atau mengajarkan teks hikayat dengan model discovery learning juga. Tujuannya dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu menentukan karakteristik cerita rakyat atau hikayat dengan benar. Nah, jadi ada dengan benar. Nah, jadi kalian harus bisa. Yang kedua, mendeskripsikan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai di dalam hikayat atau cerita rakyat, baik itu nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, dan nilai moral dengan tepat. Lalu yang keempat, mengidentifikasi isi dan nilai-nilai dalam hikayat yang masih atau yang sesuai dengan kehidupan saat ini. Kan ada ya yang cerita zaman dahulu yang masih ada hubungannya dengan kehidupan saat ini. Dan terakhir, menyampaikan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang kalian dengar dengan bahasa kalian sendiri, dengan intonasi, ekspresi, dan gestur yang tepat di dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dong tujuan kita itu apa. Gitu ya. Nah, untuk materi, yang pertama pengertian hikayat akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, ciri-ciri teks hikayat. Yang ketiga, struktur teks hikayat. Yang keempat, nilai-nilai. Dan terakhir, langkah-langkah menuliskan kembali teks hikayat. Nah, di sini kita masuk ke materi. Sebelum Bu Ari menyampaikan materi, mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan atau apa, kira-kira ini materi ini pentingnya apa sih gitu. Jadi materi hikayat itu dalam kehidupan itu untuk apa gitu. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, sebelum Bu Ari menjelaskan materi hikayat, Bu Ari sudah menyiapkan. Nah, di sini Bu Ari menyiapkan beberapa soal. Soal ini saya berikan kepada kalian. Tujuan saya kalian itu sudah sampai mana sih tahu tentang hikayat? Tadi kan sudah saya sampaikan, hikayat hampir sama dengan cerita rakyat. Tak contohkan cukup dulu tadi. Nah, di sini saya ingin tahu kemampuan kalian seperti apa. Ini jawab ya tidak ya tidak gitu aja ya. Ini soal pendek. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi. 2 atau 3 menit ya. Ya, 2 menit sudah berlalu. Silahkan dikumpulkan ke depan pekerjaannya, jawaban singkat ya. Nah, sudah terjawab semuanya ya, bagus. Anak-anak ini memang anak-anak yang pintar, sudah terjawab semuanya. Ya, coba Bu Ari mau melihat salah satu pekerjaan dari kalian. Pekerjaan Aprita. Nah, kemampuan awalnya Aprita seperti apa sih tentang hikayat? Nah, di sini saya lihat apakah kalian sudah mempelajari hikayat sebelumnya? Kalau Aprita belum mempelajari. Tetapi di sini Aprita sudah mengerti hikayat hampir sama dengan cerita rakyat. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita akan lanjut, kita akan masuk pada materi. Nah, silakan disiapkan catatannya, sedikit catatan. Jadi nanti pada saat Bu Ari menyampaikan materi, kalian boleh sedikit mencatat ya. Ya, silakan disiapkan dulu ya catatannya. Sekarang kita masuk pada materi hikayat. Jadi Bu Ari di sini akan menjelaskan tentang materi hikayat. Tadi sudah saya sampaikan ada pengertian, ciri-ciri ya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu pengertian hikayat. Nah, sambil disimak, sambil dilihat, hikayat merupakan salah satu karya sastra lama
yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dari segala kehebatan, kesaktian, dan sebagainya. Jadi hikayat itu salah satu sastra lama ya. Jadi kalau kalian beberapa waktu yang lalu atau sebelumnya sudah mempelajari mengenai pantun, mengenai legenda, mengenai mite, fabel, dan sebagainya, di sini kita mempelajari hikayat. Hikayat itu bagian dari salah satu karya sastra lama, ya. Terus selanjutnya, ciri-ciri hikayat itu ada. Di sini sudah Ibu sajikan. Yang pertama anonim. Anonim. Apa sih anonim itu? Ada yang bisa menjawab apa itu anonim? Ya, anonim dia. Gimana dia? Tanpa nama pengarang. Ya, tanpa nama pengarang, anonim. Anonim itu tidak ada pengarangnya. Kalau kita mempelajari cerita rakyat atau sastra lama itu biasanya tidak ada pengarangnya. Kita mengetahui dari mulut ke mulut. Kalau kita ditanya siapa yang mengarang, siapa yang membuat, tidak tahu. Tetapi secara otomatis masyarakat daerah situ atau masyarakat pada umumnya secara otomatis mengetahui. Nah, itu tanpa nama pengarang. Yang kedua, statis. Statis itu ya tetap atau tidak berubah. Statis itu tetap atau tidak berubah karena cerita itu sudah ada dari zaman dahulu. Cerita itu ceritanya tetap tidak diubah-ubah, tidak dibuat menjadi bentuk modern ya. Ya. Yang ciri selanjutnya magis. Magis itu kalau dalam pikiran kalian apa magis? Kekuatan. Apalagi? Magic. Iya. Magic. Apalagi? Sihir. Nah, magis itu masih ada hubungannya dengan khayal. Khayal dalam arti kekuatan-kekuatan yang tidak logis, magic dan sebagainya. Jadi semacam itu ya. Itu magis. Terus selanjutnya menggunakan bahasa klise. Apa bahasa klise? Bahasa yang diulang-ulang. Tadi di atas sudah disampaikan. Terus dan terakhir pralogis. Apa pralogis? Kemustahilan. Jadi tidak logis. Itu ciri-ciri hikayat. Selanjutnya setelah ciri-ciri hikayat, mari kita simak. Di sini ada struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat ada 6. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga ada komplikasi, keempat ada evaluasi, kelima ada revolusi, dan keenam ada koda. Jadi seperti halnya teks-teks yang lain, teks hikayat itu juga ada strukturnya. Ya. Yang pertama abstraksi merupakan ringkasan atau isi dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Itu abstraksi. Yang kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan cerita hikayat tersebut. Yang ketiga ada komplikasi, berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Jadi ada hubungan sebab akibat. Mengapa terjadi peperangan? Mengapa tokoh ini menjadi seperti ini? Itu komplikasi. Yang keempat ada evaluasi, konflik yang terjadi. Nah, yang mengarah pada klimaks. Jadi evaluasi itu sebuah konflik yang terjadi yang mengarah pada puncak masalah. Itu komplikasi. Itu evaluasi. Dan selanjutnya ada resolusi. Bagian di sini pengarang mengungkapkan
nilai ini biasanya yang dapat kita petik atau kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama nilai religius. Religius itu apa? Agama. Yang kedua ada nilai moral. Moral itu ada hubungannya dengan tingkah laku seseorang, sopan santun, ya kan? Nah, itu moral. Budaya. Budaya itu berarti tradisi yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial itu sesuatu yang berpengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Itu nilai sosial. Dan nilai edukasi. Pendidikan. Dari hikayat itu, pendidikan apa sih yang dapat kita petik? Maksudnya seperti memberikan nilai pendidikan apa? Nah, itu nilai pendidikan. Dan terakhir nilai estetika atau keindahan. Karena dalam hikayat itu adalah sebuah karya sastra lama, pasti itu bernilai seni. Sebuah karya sastra itu kan sebuah karya seni juga. Jadi ada unsur keindahan di dalamnya. Kita lanjutkan untuk materi hikayat, ini materi yang terakhir. Langkah-langkah menuliskan kembali isi hikayat. Jadi sebelum kalian menuliskan isi hikayat, kalian harus membaca hikayat. Maksudnya menuliskan kembali isi hikayat, kalian harus membaca dulu. Membaca hikayat itu dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, mendengarkan atau membaca dengan seksama. Ini untuk semua teks seperti ini ya. Kalau kita ingin menuliskan kembali, kita harus membaca. Jadi setiap teks kita baca isinya apa. Yang kedua, menafsirkan pokok pikiran. Kira-kira teks yang kita baca ini pokok pikirannya apa sih? Nah, itu menafsirkan pokok pikiran. Selanjutnya, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran yang sudah kita tuliskan tadi, kita seleksi. Kira-kira yang sesuai yang mana? Yang keempat, menulis kembali pokok pikiran dengan bahasa sendiri, dengan kalimat kalian sendiri. Dan terakhir, menyampaikan kembali cerita yang telah ditulis secara jelas dan runtut. Nah, itu tadi materi mengenai hikayat yang saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, silakan apabila ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari, terus kalian merasa masih ada yang belum paham, silakan untuk bertanya. Ya, tadi siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa bedanya abstraksi dan orientasi? Ya, bagus sekali pertanyaannya.
ada salah satu contoh teks hikayat. Tetapi sebelum saya berikan kepada kalian atau sebelum kalian mengerjakan lembar kerja itu nanti, Bu Ari akan menampilkan sebuah video hikayat, teks hikayat yang berkaitan dengan yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti pengerjaannya secara diskusi. Jadi nanti Bu Ari akan meminta kalian untuk berdiskusi. Di sini sebelum kalian nanti mengerjakan dan berdiskusi dengan teman kalian, sebelum kalian membuat kelompok, kalian simak dulu video yang akan diputar di sini. Semuanya harus menyimak ya. Nah, ini adalah video teks hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin. Nanti di dalam lembar LKPD kalian juga ada cerita ini, tetapi sebelumnya Bu Ari meminta agar kalian lebih memahami, simak dulu video yang akan Ibu tayangkan. Terdengar ya suaranya? Itu tadi penampilan video. Jadi kalian sudah menyimak sebuah video yang berjudul Hikayat Si Miskin. Dari video itu nanti ada hubungannya dengan lembar LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, jadi di sini juga ada teksnya. Jadi jangan khawatir, Bu, saya sudah lupa tadi videonya apa. Nah, di sini teksnya juga ada ya. Itu tadi hanya sebagai penyemangat kalian biar bisa melihat video itu tadi ceritanya lebih jelas lagi. Tetapi di sini saya buatkan teks juga. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Ya, silakan satu kelompok terdiri atas 4 orang. Hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin. Jadi kalian nanti diminta untuk mendiskusikan nilai-nilai apa yang ada di dalam teks itu. Setelah kalian berdiskusi, kalian harus mencatat mengenai simpulan yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. Jadi setelah mengidentifikasi nilai-nilai, kalian menyimpulkan isi apa yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. Di dalam pekerjaan ini, kalian bisa memanfaatkan internet yang ada di sekolah kita. Jadi kita bisa, kalian boleh membuka laptop, kalian boleh mencari informasi dari internet mengenai referensi dari nilai-nilai hikayat, isi hikayat. Jadi apa saja yang kalian tidak ketahui, kalian bisa langsung searching atau mencari di internet. Ya, jadi di sini Bu Ari sudah menyiapkan juga laptop
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita yang berjudul Hikayat Si Miskin. Nilai agama. Konsep nilai, percayalah pada Tuhan bahwa dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks, karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. Nilai sosial. Konsep nilai, kita harus selalu tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teks, karena kasihnya dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasu, baju, dan buah-buahan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Presentasi dari kelompok 1 bagus sekali. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 bisa menemukan beberapa nilai ya, dari nilai agama, nilai sosial. Nah, sekarang selanjutnya saya beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan, Eka. Saya Eka Amirahwati akan mempresentasikan hasil kelompok 2 nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat yang berjudul Si Miskin. Nilai-nilai budaya. Konsep nilai budaya menyembah seseorang, raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teks, yang mulia, sahut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Moral. Nilai moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Kutipan teks, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kananda akan mencarikan sebuah buah mangga itu, jika dapat Kananda akan berikan kepada Adinda. Kata si miskin, sang istri pun tidak menangis lagi. Isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat berjudul Si Miskin. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi mara karma, dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan. Ayahnya termakan perkataan para ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Mahakarma belajar ilmu kesaktian, dan pada suatu hari ia dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai laut, tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok. Ya, itu tadi presentasi dari kedua kelompok. Nah, di sini Bu Ari memberikan kesempatan kalian untuk saling berkomentar dari presentasi masing-masing kelompok. Itu tadi presentasi dari kedua kelompok sudah kita lakukan. Di sini Bu Ari akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk saling mengomentari hasil dari diskusi kelompok temannya. Mungkin kelompok 2 dulu untuk menyampaikan tanggapannya tentang diskusi kelompok 1. Silakan. Siapa? Ya, Astrid, silakan berdiri. Saya akan mengomentari presentasi dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat sudah sesuai, tetapi kelompok 1 belum menyampaikan mengenai nilai moral dan budaya. Ya, terima kasih Astrid. Silakan duduk kembali. Ya, bagus sekali komentar dari perwakilan kelompok 2 mengenai kelompok 1. Memang benar, berdasarkan catatan saya tadi, kelompok 1 masih ada nilai yang belum teridentifikasi, yaitu nilai moral dan nilai budaya. Benar ya kelompok 1 ya? Nah, nanti bisa ditambahkan mengenai nilai moral dan nilai budaya sebelum LKPD-nya dikumpulkan
kita lakukan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Presentasi dari setiap kelompok juga sudah sangat bagus. Bu Ari sangat bangga kepada kalian. Nah, selanjutnya di sini Bu Ari akan memberikan lembar evaluasi kegiatan kita hari ini. Lembar evaluasi yang akan diberikan hari ini berupa teka-teki silang mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ini teka-teki silang, pengerjaannya secara singkat ya, pastinya soal singkat lalu langsung kalian kerjakan. Saya yakin kalau kalian mengikuti kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh, ini nggak sampai 5 menit sudah selesai. Ya, nanti ini dikerjakan. Sekarang saya bagikan dulu. Sudah selesai ya pengerjaan TTS-nya? Sudah. Silakan semuanya dikumpulkan. Ya, itu tadi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sekarang kita sudah masuk kepada kegiatan penutup karena sebentar lagi jamnya juga sudah hampir habis, sudah hampir selesai. Jadi di sini Bu Ari akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Silakan kalian nanti membuat simpulan atau mungkin salah satu ingin menyampaikan simpulan. Silakan, siapa? Saya Bu. Ya, silakan Pipit. Berdasarkan pembelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan mengenai pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, struktur hikayat, dan mengidentifikasikan nilai-nilai hikayat. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang hikayat hari ini, kita mengetahui yang pertama mengenai pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak. Ya, tidak ada. Berarti saya anggap sudah paham semua. Dari tadi diskusi kalian juga sudah bagus, sudah banyak pertanyaan. Saya anggap sudah paham. Terus selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, kalian Ibu beri tugas untuk mengecek Google Classroom kalian. Nah, di situ nanti Bu Ari akan memberikan beberapa materi yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi pada saat kita bertemu minggu depan, kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah bawa samu ke sekolah, samunya sudah mempelajari dulu. Jadi kegiatan minggu depan akan berlangsung lebih baik lagi. Materi minggu depan masih tentang hikayat. Kita melanjutkan KD 3.7 ke 4.7, yaitu menceritakan kembali teks hikayat. Nah, nanti kalian di rumah sering-sering membuka Google Classroom karena di situ Bu Ari akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Ya, seluruh kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan sangat baik, sangat menyenangkan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan meskipun kalian di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Ari berharap semuanya tetap hadir seperti ini. Bu Ari sangat bangga, senang sekali. Untuk hari ini, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.